Bab 73, cemasnya Miftah. Safira terbangun dari tidurnya. Keringat dingin sudah membanjiri kening dan seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dan hatinya berdebar-debar. Masya Allah, kenapa aku bermimpi seperti ini? Safira menoleh ke jam dinding. Rupanya masih pukul 3 pagi. Secara perlahan, Safira bangkit dari tempat tidur neneknya dan segera menuju ke kamar mandi. Safira wudhu, kemudian ke kamarnya sendiri dan melaksanakan sholat tahajud. Safira sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dan memohon pada Allah untuk diberikan ketenangan hati. Karena pada dasarnya, hidup ini akan selalu banyak ujian. Melainkan jika memiliki hati yang kuat, semua akan nampak baik-baik saja. Berbeda dengan hati yang rapuh. Sedikit guncangan saja sudah membuat jiwa raga rubuh. Selesai sholat tahajud, Safira berniat untuk membaca Al-Quran. Tetapi tiba-tiba, kepalanya menjadi pening dan tubuhnya terasa begitu lemas. Safira tidak jadi mengambil Al-Quran yang tersimpan di atas meja. Dia malah bersujud di atas sajadah dan terus beristighfar sampai tanpa sadar dia tertidur lagi. Di sisi lain juga, ada Miftah yang terus-terusan berdoa menyebut nama Safira. Lelaki itu masih bersimpuh di atas sajadah dan mengharap Allah bisa mengembalikan hati Safira agar tidak lagi dendam padanya. Esok harinya, begitu mendengar Safira sakit, dia langsung meluncur lagi ke rumah nenek Safira yang berada di kampung. Agak siang baru sampai di sana. Miftah segera memanggil dokter. Setelah makan bubur hangat, minum obat lalu tertidur. Malam ini Miftah merasa enggan untuk kembali ke kamarnya. Entah kenapa, ada perasaan tidak rela membiarkan Safira. Sejak kapan aku menjadi begitu peduli padamu, Safira? Kamu sungguh perempuan pertama yang menjadi kelemahanku. Aku berjanji akan menjagamu dan merawatmu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Gumam Miftah sambil mengelus jilbab Safira. Di sisi lain, Safira mendengar ucapan juga barusan. Hanya saja, seolah suara itu ada di dalam mimpi. Sampai sore hari, Miftah masih berjaga di samping Safira. Takutnya jika nanti sang kekasih menginginkan minum atau apapun. Dan benar saja, tiba-tiba Safira terbangun sebab kehausan. Haus ya? Tanya Miftah lembut. Iya, jawab Safira cuek tapi tidak enak. Menolak karena ada neneknya. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan segera. Balas Miftah langsung beranjak pergi. Dalam hati Safira tersentuh. Seorang bos besar yang memiliki status tinggi akan tetapi bisa bersikap baik padanya. Padahal perbedaan derajat mereka teramat jauh. Walaupun setiap kali hati Safira berdebar, akan tetapi trauma di masa lalu masih selalu menghantui. Membuat dirinya ragu untuk menerima sepenuh hati, tapi juga tidak bisa menolak. Tak lama kemudian, Miftah masuk sambil membawakan minuman. Dengan agak kesusahan, Safira bangun dan meminum air putih tersebut. Kak Miftah, kenapa kamu masih di sini? Sebaiknya istirahatlah. Karena besok bekerja, ucap Safira berniat mengusir secara halus. Aku tidak bisa tidur dan tidak tenang jika meninggalkanmu sendiri.
Safira, maafkan aku karena sudah membuatmu sakit begini, ucap Miftah masih merasa bersalah. Safira terkejut, tanpa terasa rasa iba mulai merasuki relung hatinya. Aku sudah merasa baikan, Kak Miftah. Sebaiknya kamu segera pulang saja, balas Safira. Kalau begitu bolehkan aku tidur di sini sampai sore. Kamar sampingmu dulu. Aku berjanji, nanti sore aku baru balik, pinta Miftah dengan nada memohon. Safira kaget dengan permintaan aneh tersebut. Mau bilang tidak, tapi Miftah beranjak duluan ke tempat tidur yang memang khusus tamu. Safira hanya tersenyum. Kesal, dia yakin jika pemuda itu tidak akan berani melakukan hal yang aneh-aneh dalam situasi seperti ini. Secara perlahan, Safira memejamkan mata dan tidur terlelap lagi. Tak lama kemudian, Miftah berbalik lagi dan menatap wajah Safira dari samping, yang tampak cantik dalam keadaan pulas. Safira, aku akan membuatmu menerimaku dan tidak bisa menolakku. Batin Miftah ikut memejamkan mata dan tidur di kursi dekat tempat tidur Safira. Sorenya Safira terbangun, dan di sampingnya Miftah sudah tidak ada. Dengan tertatih, dia masuk ke kamar mandi. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian, dia sudah terjatuh lagi. Karena tidak bisa menyangga tubuhnya sendiri yang memang masih lemah. Miftah yang baru mau masuk dengan cepat langsung menyusul dan mendapati Safira sudah tergeletak di lantai. Astaga, mari aku bantu, pekik Miftah panik. Safira mau menolak, tetapi dia tidak bisa berdiri. Nenek sedang tidak ada, jadi jangan menolak. Dibantu Miftah, Safira bisa berdiri tegak dan cuci muka sekaligus sikat gigi. Walaupun merasa sungkan, tapi dia memang tidak sanggup berjalan seorang diri. Tidak perlu sungkan, kelak sebagai suamimu aku akan selalu perhatian padamu, timpal Miftah santai. Seketika wajah Safira memerah, dan Miftah sangat menikmati pemandangan ini. Apa kamu tidak masuk kantor? Tanya Safira kesal. Mana mungkin aku tega membiarkan calon istriku sendirian, balas Safira semakin ingin menggoda. Kak, aku mohon jangan mengerjai aku terus, pinta Safira tak kuasa. Kenapa? Aku membicarakan sebuah fakta. Sudahlah, sekarang kamu makan biar aku suapi, balas Safira tenang. Safira semakin dibuat kelabakan jika terus-menerus diperhatikan oleh pemuda yang begitu tampan ini. Aku bisa sendiri, tolak Safira secara halus. Kalau kamu tidak mau, maka aku akan menciummu, ancam Miftah tersenyum. Mempesona, Kak Miftah, kau ini baru calon suami, bukan sudah sah menjadi suami. Jadi tidak seharusnya kamu bersikap begini, sergah Safira tegas. Miftah langsung menciut nyalinya. Apalagi kemudian Arminten datang, membuat Miftah tidak ingin mengulang lagi kecerobohan yang sama. Ayo semua makan. Nak Miftah juga, kamu sejak tadi tidak mau makan, ajak Arminten. Safira melirik penasaran, tetapi melihat ketampanan Miftah memang membuat meleleh. Aku tidak nafsu makan jika Safira juga tidak makan, Nek. Aku tidak bisa pulang jika aku belum melihat dia baikan. Karena pasti aku akan khawatir
terus dan tidak bisa fokus apa-apa. Jawab Miftah yang membuat neneknya terharu. Safira, ayo makan, terus minum obat. Miftah sejak tadi terus menjagamu. Karena nenek tadi pergi ke tempat kondangan dulu dan baru pulang. Ini saja tidak sempat memasak dan membeli makanan di luar, ujar Arminten. Iya, Nek, jawab Safira patuh. Dan sungguh ajaib, yang tadinya makan hanya bisa sedikit, sebab lidah terasa pahit, tetapi kini sudah habis banyak. Safira bertekad ingin segera sembuh, agar Miftah juga mau pulang. Dia merasa tidak nyaman, benci, tapi ada kebahagiaan terselubung. Seperti cinta lama yang bersemi kembali. Tetapi rasa trauma juga belum mau hilang. Sungguh melihat Miftah membuat dirinya semakin tersiksa. Miftah melirik ke Safira. Merasa senang jika calon istri kecilnya itu makan banyak. Triknya berhasil. Dia tahu jika kehadirannya tidak dihiraukan, tetapi Miftah nekat memasang muka tebal.